Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah ada di hari yang baru, tanggal 27 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan untuk hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk berkat-berkat Allah yang baru. Terima kasih juga untuk berkat yang terindah, yaitu kesempatan untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul renungan kita untuk hari ini yaitu dari bait suci dunia ke bait suci surgawi. Dari bait suci dunia ke bait suci surgawi. Matius 27 ayat 51, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sekali lagi, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 51. Oleh jasa kematian dan kebangkitannya, Yesus menjadi pelayan di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara rumah ibadah Yahudi. Manusia membangun bait suci Yahudi. Tetapi bait suci yang di surga, yang dilambangkan bait suci di dunia ini, tidak dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sakaria 6 ayat 12 dan 13. Upacara korban yang menunjuk kepada Kristus sudah lalu. Akan tetapi mata manusia dialihkan kepada korban yang benar untuk dosa-dosa dunia. Keimamatan duniawi berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelaku perjanjian baru itu, serta kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 12 ayat 24, 9 ayat 8 hingga 12. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Sungguh pun pelayanan itu harus dipindahkan dari bait suci yang di dunia ini ke bait suci yang di surga. Sungguh pun bait suci dari imam besar kita itu tidak dapat lagi dilihat oleh mata manusia. Namun murid-murid sama sekali tak menderita kerugian apapun olehnya. Mereka tidak akan mengalami putusnya hubungan mereka, dan tidak ada pengurangan kuasa akan kepergian juru selamat. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di surga, oleh rohnya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14 hingga ayat 16.
Saudaraku yang kekasih, pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka tirai terbelah dua. Dan sebenarnya tirai ini di Ka'bah ada dua, ada bagian depan dan ada bagian tengah. Dan biasanya ini juga disebut dengan tabir. Jadi tidak hanya tirai biasa, tapi inilah tabir, membatasi antara bilik suci dan bilik yang maha suci. Dan simbol daripada tirai ini terbelah dua artinya bahwa sekarang pekerjaan keimamatan itu tidak hanya di bilik yang pertama saja pekerjaan harian itu dilaksanakan, tetapi di bilik yang maha suci. Pekerjaan itu setiap hari dilakukan. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan itu setiap hari dilakukan? Pekerjaan yang setiap hari dilakukan oleh Yesus adalah pengantaraan. Nah, ini di pelajaran kita pagi ini mengatakan bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada umatnya. Dan itu juga pelajaran kita pada kemarin, bahwa Allah selalu memperhatikan dan tidak pernah membiarkan umat manusia di atas dunia ini. Kepada kita yang setia, bahkan juga kepada orang-orang yang tidak setia, mata Tuhan selalu tertuju. Kalau ada pertobatan dari mereka yang tidak setia, puji Tuhan. Oleh karena Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang walaupun banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak dosa, tetapi kemudian bertobat dan datang setia kepada Tuhan. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari saudara kita tetap setia. Dalam setiap keterbatasan, kekurangan, kita perlu buat komitmen untuk hidup setia kepada Tuhan. Dengan demikian, walau ada keterbatasan, kekurangan sebagai manusia kita atau kemanusiaan kita, tetapi kita punya komitmen untuk hidup setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan satu berkat yang paling indah adalah waktu Yesus datang pada kali kedua, kita boleh ada dalam kerajaan sorga. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Siapapun kami dalam keterbatasan kekurangan sebagai manusia, Tuhan menolong kami. Supaya kami boleh selalu berserah, berkomitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dalam keterbatasan kekurangan kami sekalipun, ketika Allah berkarya dalam hidup kami dapat menjadi umat Tuhan yang setia. Pimpin kami hari ini dalam semua aktivitas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami, semua yang dipercayakan kepada kami dapat melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kami persembahkan hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.